Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardhiko Ramos. Informasi kali ini yang dibagikan oleh salah satu sahabat saya, ada dari Aceh, terkait dengan informasi terbaru reformulasi P3K teknis. Sampai admin sendiri merinding terkait dengan informasi ini yang langsung disampaikan oleh Pak Menpan RB untuk optimalisasi pengisian formasi P3K teknis yang kosong ataupun juga termaktub pada reformulasi. Untuk sahabat-sahabat, berikut untuk informasi resmi dari Pak Menpan RB. Untuk tenaga teknis ini belum ada, Pak. Kami memang banyak disambati oleh rekan-rekan honorer yang berada di OPD yang sehari-hari bersama kami. Makatan Pak. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Jadi langsung saja, ini kemarin baru saya bahas karena memang hanya 13% kalau nggak salah tenaga teknis yang diterima ya. Jadi nanti kita sedang akan kaji karena memang bisa jadi karena passing grade-nya terlalu tinggi atau sebaliknya, kira-kira gitu. Ya, nanti ini sedang untuk segera saya ambil keputusan terkait dengan apa namanya pengisian jabatan-jabatan yang kosong di kompetensi teknis. Sebenarnya bukan hanya itu, ada juga di tempat yang lain juga ada banyak yang kosong ya, karena apa namanya kompetensi teknisnya mereka tidak lolos. Pak Abah silakan, saya minta jawab, Deputi Asdep SDMA. Terima kasih Pak Menteri, izin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Jadi yang pertama, rendahnya tingkat kelulusan dari P3K saat ini khususnya yang teknis. Pertama adalah karena rendahnya pelamar, Pak. Jadi pelamar itu tidak terlalu banyak dibandingkan tahun 2021, perbandingannya hanya 30-40%. Sehingga memang ketika kompetisi banyak nilainya, NAB-nya tidak bisa memenuhi nilai ambang batas, walaupun kebijakan dari Kemenpan RB dari beberapa instansi yang diusulkan itu bisa sampai 40%. Ya, karena memang berbeda 2021 Pak Menteri, kalau CPNS itu pelamarnya itu bisa 1:500, bahkan ada yang 1:1000. Tapi untuk jabatan ini kira-kira banyak yang tadi tidak memenuhi nilai ambang batas karena pelamarnya pun cukup sedikit. Sehingga kalau secara nasional itu hanya 46%, ya 46%. Tapi yang jadi catatan adalah dari berbagai pelamar tadi itu dominasinya adalah dari tenaga non ASN dan ex-THK2. Jadi kemungkinan Bu, ini Pak Menteri akan mengambil langkah-langkah kebijakan terkait dengan ini, khususnya bagi mereka yang pelamar tadi yang masuk kategori ex-THK2 dan tenaga non ASN. Kemudian dari formasi yang disiapkan oleh Pak Menteri juga itu hanya 50% yang diusulkan oleh Pemda ya, sehingga peluang mereka untuk melamar tingkat kelulusan juga jadi rendah. Padahal kalau dioptimalkan formasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian PAN untuk pemerintah daerah itu bisa memberi 2022-2023 ini kita akan sisir kembali karena pengolahan data nanti harus dilakukan oleh BKN gitu ya, supaya nanti kita lihat dan petakan kembali tingkat kelulusannya. Nah ini barangkali yang menjadi apa namanya kebijakan lebih lanjut terkait dengan jadi banyak dampak dari pelamar ya, kemudian juga rendahnya usulan formasi yang berdampak kepada tingkat kelulusan juga yang lebih rendah. Baik Pak. Barangkali itu Pak Menteri sebagai tambahan. Makasih Pak. Baik, makasih Bapak. Jadi kira-kira itu Bu ya. Baik Pak. Minggu ini kami akan segera ambil keputusan untuk memberikan afirmasi terkait dengan yang itu sampaikan. Karena hampir merata se-Indonesia, sehingga mudah-mudahan nanti bisa berhasil. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Pantau terus informasi terbaru seputar P3K di Ardhiko Ramos. Ada kurang biasa, maaf. Wallahul muwaffiq lam thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.